Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita sudah di pertemuan yang ke-7 ya hari ini dengan pokok bahasan struktur program kondisional. Nah, materi kali ini adalah struktur program kondisional di bab 3. Nah, struktur program kondisional itu atau yang lebih familiar namanya adalah program kondisi ya. Jadi bagaimana kita membuat aplikasi-aplikasi di desktop dengan menggunakan struktur program kondisional dengan menggunakan dengan menggunakan model dari kondisi. Nah, diharapkan nanti setelah mengetahui model dari struktur program kondisional, maka sudah bisa membuat aplikasi desktop dengan menggunakan kondisional. Jadi materi hari ini kita akan pelajari struktur program kondisional yang ada di pemrograman desktop dan nantinya akan diimplementasikan dengan bahasa pemrograman desktop tentunya. Implementasinya nanti di praktikum ya. Nah, yang pertama adalah conditional if ya. Jadi ada struktur conditional if. Nah, apa sih kontrol program itu sebelum kita masuk di conditional if? Jadi kontrol program digunakan untuk mengatur jalannya program. Nah, dengan adanya kontrol program, maka dapat diatur apakah suatu pernyataan perlu dijalankan atau tidak. Nah, kita lihat jenis-jenis kontrol program yang ada di desktop. Nah, ini tentunya kalau kita mempelajari kontrol program atau kondisional, struktur dari kondisi, ini sama saja dengan implementasinya ya. Implementasinya itu diterapkan di bahasa pemrograman apapun itu sama saja modelnya. Nah, yang membedakan adalah bahasanya, penulisannya ya begitu. Tapi strukturnya itu sama ya. Kapan menggunakan if ya, kapan menggunakan case. Nah, lebih khusus lagi untuk bahasa untuk desktop sendiri, nanti kita lihat bagaimana sih model conditional if di desktop. Nah, di conditional if itu sendiri ada if satu tingkat dengan satu pernyataan. Nah, kita lihat bentuk umumnya. Sebelum kita menuliskan skrip, kita lihat dulu aturannya atau keywordnya atau bentuk umumnya. Nah, bentuk umum dari if satu tingkat dengan satu pernyataan yaitu if, kondisi, dan pernyataan ya. Jadi if kondisi di sini kita masukkan variabel pembaca nilai kondisi ya. Otomatis kita membuat sebuah variabel dan tentunya di dalamnya digabungkan dengan operator logika ya atau kondisi. Jadi lihat operator logika atau kondisi. Jadi biasanya operator logika yang sering digunakan di sini. Jadi misalnya if variabel nilai ya, if nilai lebih dari. Nah, itu operator ya, operator logika lebih dari 85 dan ya. Jadi jika kondisinya benar, maka pernyataan satu atau pernyataan benar dijalankan dan masukkan apa yang mau ditampilkan. Nah, itu. Jadi kondisinya jika benar saja dijalankan.
Bagaimana kalau salah? Kalau kondisinya kita taruh di sini, kalau salah inputnya ya, pembaca inputnya salah, bukan salah maksudnya tidak sesuai dengan kondisi yang kita masukkan atau nilainya false, maka tidak terjadi reaksi apa-apa di tampilan lembar kerjanya kita. Kenapa? Karena menggunakan if satu tingkat dengan satu pernyataan. Artinya apa? Pernyataan benarnya saja yang dijalankan. Nah, kita lanjut contoh ya. Ini ada contoh desainnya, misalnya masukkan umur Anda, kemudian ada bottom if di sini, kemudian di sini ada label keterangan. Nah, kita lihat codingnya. Nah, variabel, kita masukkan variabel umur, tipenya integer, kemudian umur pembacanya ada di edit 1. Nah, kemudian struktur dari if 1 dengan satu pernyataan. If umur lebih dari 50 den, maka label 2 caption sudah harus pensiun. Nah, kita input di sini 50, kita klik if, maka keterangan ini tidak berubah. Kenapa? Karena di sini umur lebih dari 50. Misalnya kita input 51, kita klik if, maka keterangan berubah, sudah harus pensiun. Ya. Nah, ini ada kondisi benar dan kondisi salah. Nah, kalau kondisi benar, misalnya di input 95, klik if, maka sudah harus pensiun. Kondisi salah, kita input 50, kita klik if, keterangannya tidak ngaruh. Kenapa? Karena dia hanya membaca satu pernyataan. Apabila syarat kondisi di sini dia benar, maka pernyataan ini saja yang dia tampilkan. Oke, nah lanjut lagi ada if, masih if satu tingkat dengan dua pernyataan. Nah, di sini sudah ada pernyataan LC-nya. LC-nya itu pernyataan yang tidak yang false ya, kondisi if-nya itu false, ada true, ada false. Nah, biasanya kalau penulisan script kondisional, pernyataan yang benar dulu dijalankan, kemudian baru pernyataan false-nya. Nah, kita lihat modelnya, bentuk umumnya. Ada if sama nilai kondisi, kemudian then pernyataan benar atau true. True artinya memenuhi kondisi yang ada di sini. LC pernyataan lain ya, atau pernyataan kondisinya false. Nah, kita lihat dengan contoh yang sama tadi, tinggal kita tambahkan di sini ya. Dan sudah harus pensiun, LC belum pensiun. Jadi kalau input 50 ke bawah, maka munculnya belum pensiun. Kalau inputnya 51, mulai dari 51 ke atas, maka hasilnya sudah harus pensiun. Nah, ini contoh dari penerapan if dengan dua pernyataan ya. Nah, ini tinggal ditambah saja LC no tadi pernyataannya langsung di titik koma. Nah, di sini kita hilangkan titik koma, kita kasih LC, kemudian label 2 titik caption, titik 2 sama dengan titik belum pensiun, titik tutup, titik koma. Nah, kita lihat pernyataan true dan ini false ya, ini false. Nah, true-nya kalau input 51, di sini contohnya input 51, maka sudah harus pensiun. Nah, kalau inputnya 50 belum pensiun. Oke, lanjut. Kemudian ada masih dengan if model lainnya, if bertingkat ya. Nah, if bertingkat, kita lihat modelnya. Jadi if bertingkat itu lebih dari satu if ya, lebih dari satu if penggunaannya ya. Jadi program aplikasi yang kita buat itu menyeleksi kondisi lebih dari satu kondisi ya. Kalau hanya dua kondisi berarti hanya satu if.
dengan true dan false. Tapi kalau sudah 3 kondisi, 4 kondisi, 5 kondisi misalnya, itu if satu tingkat itu sudah tidak bisa dipakai karena kondisinya banyak, maka kita pakai dengan model if yang lain, yaitu model if bertingkat. Nah, kita lihat bentuk umumnya. If pertama, kondisi pertama, dan pernyataan pertama, pernyataan true-nya. Nah, kalau pernyataan false-nya, maka loncat ke if yang kedua. Nah, if yang kedua, else if. Kemudian, kondisi dan pernyataan yang true kedua. Ya, kondisi kedua. Kemudian kalau false-nya di kondisi yang kedua, maka loncat ke kondisi yang ketiga. Kemudian kondisi yang ketiga, pernyataan ketiga, dan seterusnya sampai pernyataan N ini menunjukkan adalah nilai kondisi false yang terakhir. Nilai kondisi false yang terakhir. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh. Ada 3 buah edit di sini, ada masukkan angka, kemudian diklik if else, maka muncul nanti keterangan dan predikat. Nah, kita lihat coding ini contoh 90 lulus dapat A. Nah, kita lihat kita buat variabel untuk ini pembaca input. Nah, ini if A kurang dari 50 den, maka edit 2 dan edit 3 berubah jadi gagal dan E. Nah, ini pernyataan 1 ya. Kondisinya true if-nya ya. Ini. Kemudian else if. Nah, else if ini sudah if yang kedua. Nah, else if kita kasih kondisi lagi, kurang dari 65 den, maka lulusnya D, dan seterusnya sampai LC-nya misalnya di sini kondisi terakhirnya kalau lebih dari 100 salah input misalnya ya, atau terakhir dapat A ya, atau terakhirnya bisa LCA ya. Nah, kemudian ini yang terakhir ini salah input lagi ya. Kali ini ada contoh sampai ketemu LC, kemudian begin END salah input lagi, berarti inputnya kalau sudah lewat dari nilai 100 maka inputnya tampilannya adalah salah input lagi. Nah, kita lihat kembali dulu back ya. Setelah di sini contoh ada if dan kemudian langsung ya pernyataannya. Nah, di sini kita lihat contoh setelah if kemudian begin. Nah, apa bedanya menggunakan kok ini tidak pakai begin, ini pakai begin ya. Nah, ini kalau mau menampilkan pernyataan lebih dari satu dalam satu kondisi, artinya pernyataan bersarang ya, mau menampilkan satu pernyataan tapi di dalamnya lebih dari satu baris ya. Nah, lebih dari satu baris itulah ini contoh misalnya 2 ya. Ini sesuai desain, di sini inputnya mencek nilai angka, kemudian outputnya keterangan dan predikat. Itu artinya lebih dari satu ya dalam satu pernyataan. Jadi namanya pernyataan bersarang. Nah, untuk modelnya seperti itu, strukturnya tinggal tambah begin dan END. Tapi END-nya tidak pakai titik, koma, dan ini diakhiri dengan titik koma. Ya, pernyataan 1.1 ya, ini titik koma, poin 2, pernyataan 1.2 kemudian ditutupi dengan END. Jadi kalau mau 10 pernyataan di sini boleh, nah ditutupi. Begitupun ini sama, dan sampai di else begin kemudian END.
Itu modelnya, itu namanya pernyataan bersarang. Satu pernyataan tapi di dalamnya ada satu baris, dua baris, tiga baris, atau satu output. Kalau satu output tidak pakai backing juga masalah, pakai juga boleh. Tapi kalau yang pernyataan bersarang misalnya ada 5 output di dalam satu pernyataan, maka gunakan begin dan end. Oke, lanjut. Ada bentuk lain dari conditional namanya case of, ya. Nah, case of ini digunakan untuk mencabangkan kepilihan tertentu berdasarkan pengujian suatu nilai, ya. Pencabangan case of digunakan sebagai alternatif jika pencabangannya cukup banyak. Jadi ini alternatif pengganti if bertingkat. Jadi kalau mau pakai if boleh, mau pakai case of boleh, karena sama-sama menghasilkan output yang sama. Tapi di dalam penulisan baris coding ada yang menggunakan if bertingkat dan ada yang menggunakan case of. Salah atau benar? Dua-duanya benar. Yang asalkan outputnya sama dan soalnya sama. Misalnya gini, buatlah, ada contoh kasus ya, buatlah program menghitung nilai akhir dengan beberapa syarat seperti berikut. Nah, di soal itu tidak menjelaskan bahwa harus menggunakan if bertingkat atau case. Jadi jawabannya adalah boleh menggunakan case of dan boleh menggunakan if bertingkat. Nah, kita lihat model dari case of bentuk umumnya. Case, ada keyword namanya case, kemudian ekspresi pilihan of, daftar pilihan, kemudian pernyataannya, pernyataan sampai pernyataan end dan end. Contoh umur ya. Nah, kita masukkan case, kemudian usia di mana kita input di sini. Misalnya tadi juga ya, nilai STR itu berapa ya. Case usia of atau case nilai of ya, yang tadi kita bahas nilai ya. 0 titik T ini modelnya ya, daftarnya sampai ini maksudnya, kalau titik 2 ya, titik ada 2 kali, ini maksudnya menunjukkan nilainya sampai 0 sampai 5, maka pernyataannya label 6 titik wanita, dan penutup case ya, ini case, penutupnya END ya, dan ini pernyataan lainnya kita bisa pakai else di sini. Anda berumur panjang, jadi kalau menginput 100 tahun, 101 ya, karena 61 sampai 100 ini Manila. Kemudian kalau input 101 maka dia muncul di sini pernyataan else terakhir ya. Oke, mungkin untuk pemrograman desktop kondisional untuk pemula ya, mungkin ini dulu ya, pernyataan conditional if dengan conditional case. Oke, sekian dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.